diutuslah para rasul supaya kita mendapatkan petunjuk. Karena dulu kita di surga itu, di alam roh sana, alam lahud ya, itu kita suci, kemudian dimasukkan ke dalam jiwa kita sebagai ke alam yang paling jelek, yaitu alam manusia atau alam jasmani. Jadi ada beberapa alam itu, termasuk kita ini rohnya dimasukkan ke alam jasmani yang ada 4 unsur, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur udara, ada unsur api. Kehidupan dunia walaupun sebentar itu berakibat fatal untuk kehidupan akhirat. Kehidupan dunia istilahnya enaknya seberendeng, larane 3 rendeng. Kehidupan dunia adalah modal untuk mencapai kehidupan akhirat. Di dunia ini walaupun sebentar itu luar biasa, sesungguhnya hanya 1%. Allah memberikan kenikmatan itu, kalau ada 100 itu baru 1% dia kenikmatan di dunia ini, yaitu kasih sayang. Hingga ada binatang pun punya dikasih modal kasih sayang, kita juga dimodal kasih sayang. Sehingga 99%-nya besok di akhirat kita akan mendapatkan. Walaupun sebentar kehidupan dunia itu menyenangkan, mengasihkan, apalagi punya hartanya banyak, anaknya pada sukses, pada senang sekali. Apalagi kalau kita ini punya jabatan, punya harta, ya, punya pangkat, terus dipuja-puja oleh manusia, alangkah senangnya itu. Kemudian sebaliknya juga, hidup di dunia juga akan berbalik. Kita bukannya kaya malah miskin, bukannya senang malah menderita, susah bahkan bin pahit ya. Kemudian bukannya dipuja malah dihina-hina oleh manusia. Itu bisa jadi karena kemiskinannya, karena orang ganteng ya, dan sebagainya lah. Itu bisa sebaliknya, bisa bahkan diusir oleh kelompok kita karena enggak dianggap istilahnya orang gila dan sebagainya, diusir, atau punya penyakit bisa diusir dari kelompok kita. Itu hidup di dunia. Hidup dunia sementara kehidupan akhirat itu abadi selama-lamanya. Tapi untuk bisa mencapai akhirat kita harus bersih, sebagaimana Allah bersumpah dalam surat yang biasa kita baca ya, surat As-Samsu ya. Allah bersumpah demi matahari dan waktu juga, yang intinya bahwa manusia itu jiwanya disempurnakan, bahwa besok kita demi jiwa manusia yang telah disempurnakan. Jadi dulunya kan kita nggak sempurna, dulu masih di sana, terus disempurnakan sampai jasmani ini ya. Jadi dulu kan alam ruh hanya mimpi lah. Nah, sekarang kita sudah dimasukkan ke jasmani jika hidup, kemudian besok kita akan mati, ruhnya pergi, kita masuk ke kubur kan mati lagi. Jadi manusia itu besok di dalam surat As-Samsu itu mengatakan bahwa kita itu diberi masalah ketaatan dan kekufuran. Jadi kemudian apabila kita ingin kembali ke sana, maka qad aflaha man zakkaha, alangkah beruntunglah bagi orang-orang yang jiwanya itu bersih. Terus waqad khaba man dassaha, dan alangkah istilahnya tidak beruntung, merugi bagi yang jiwanya itu kotor. Kalau di dunia yang kita ini kotor, berdosa, artinya bermaksiat, maka ke akhiratnya besok kita akan mendapatkan neraka. Kemudian kalau kita baik maka mendapatkan surga. Dulu manusia itu masih roh, kemudian namanya belum manusia. Begitu roh masuk ke jasad, maka namanya menjadi manusia atau hawan nafsu. Lah, hawan nafsu itu, kita manusia kan punya jantung. Nah, jantung di sana ada rohnya itu tempatnya ada di
jantung manusia. Jadi masuk ke manusia itu tempatnya ada di jantung. Roh ini ada di dalam intinya jantung. Roh. Tahu bahasa ini istilah karo ini adalah sir atau rasa. Bahasa kita kan rasa ya. Jadi punya rasa enggak? Nah, ini rasa itu roh. Nah, yang bisa mengenal Tuhan itu rasa kita, Pak. Merasakan Tuhan itu hadir atau tidak. Contohnya, jenengan lagi nongkrong di depan rumah, kemudian ada cewek cantik liwat. Panjenengan kalau rohnya bergetar di cewek cantik sekali, tapi terus pikirannya macam-macam, berarti terbawa oleh hawa nafsu. Tapi kalau begitu di Masya Allah cantiknya ciptaan Tuhan itu luar biasa ya. Tapi hanya sekedarnya, maka berarti panjenengan rohnya hidup. Apa rohnya berarti tidak ke bawah hawa nafsu, menjadi ke kolbu itu. Kemudian luar roh ini lubuk hati. Kalau roh ini sir ini iblis tidak bisa masuk, Pak. Aslinya itu iblis tidak bisa masuk karena ini yang bisa untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu ya rasa kita, Pak. Kemudian lubuk hati, ada lubuk hati di luarnya rasa itu ada yang paling dalam yaitu lubuk hati, juga iblis tidak masuk. Kemudian sakoh atau hati nurani, hati nurani juga tingkatannya ini kan sudah luar biasa juga. Kemudian ada namanya kolbu atau fuad ya. Kolbu arti kalau istilah Imam Ghazali ini kolbunya fuad. Mata hati kalau istilah di kitab Yauluddin itu. Di luar fuad ini ada akal. Jadi bukannya otak kalau mati kita terus kita buka otak, misalnya ayam aja lah. Kalau ayamnya kita buka bedah kepalanya, di sana ada otak. Apa di sana ada akalnya? Kan nggak ada. Akalnya itu kan nggak kelihatan. Jadi, nah ini akal. Akal pikiran itu di luarnya daripada fuad. Kemudian jiwa. Nah, kadang-kadang akal kita nggak bisa terima dan sebagainya ini di tahapnya ada jiwa bisa bergoncang kalau tidak sesuai. Kemudian dada. Jadi dadanya bisa hebat, bisa kuat. Kemudian hatinya kuat. Jadi kalau manusia itu kita misalnya berolahraga supaya badannya sehat, maco dan sebagainya, badannya kuat. Kemudian tidak diimbangi oleh hatinya, jika hatinya itu tidak dikuatkan. Kalau dada badan itu olahraganya kan jelas, Pak. Kalau makannya banyak, olahraganya bagus, makannya sehat, maka badan menjadi kuat. Tapi kalau hati, kalau olahraganya hati adalah mengingat Tuhannya. Jadi imbang, karena antara dunia dan akhiratnya harus seimbang. Kira-kira itu. Makanya Allah mengatakan bahwa kita di dunia ini disuruh satu perkara yang masalah keadilan dunia dan akhirat. Berarti seakan-akan kita mencari dunia juga hidup selama-lamanya, tetapi beribadah juga selamanya harus adil. Lah orang adil itu masuk surga, menyimbangkan antara dunia dan akhirat. Tetapi harus ingat Allah juga. Hati kita ini nggak bisa dibodohi, Pak. Makanya Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, kemudian Nabi Daud bisa hebat. Itu kalau para nabi itu hebat bukan karena fisiknya saja yang kuat, tapi karena hatinya yang kuat, sehingga Nabi Ibrahim dibakar sama apinya juga tidak bisa membakar badannya karena hatinya bisa menguatkan badannya. Antara hati dan badannya sama-sama kuat, sehingga apapun tidak bisa mengalahkan orang hebat itu seperti itu. Kemudian kalau kita hebatnya hanya istilahnya fisiknya saja, maka kena api bisa meleleh. Tapi kalau hatinya yang kuat, api tidak bisa akan membakar badannya. Sehingga ada orang yang meninggal karena kehebatan hatinya, zikirnya banyak kepada mengingat Allah dan hatinya tenang, itu
mayatnya juga di dalam kubur aja nggak bisa terurai oleh tanah, masih bisa utuh. Nggak mau karena hebatnya, istilahnya orang sakti lah. Itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita di dunia ini ya berbuat jahat terus, apa terus, maka kalau meninggal bisa jadi karena hatinya busuk tidak bisa ke sana, maka bisa jadi kita mayatnya juga bisa berbau busuk, bahkan lebih hina daripada yang yang kita pikirkan. Kira-kira itu mudah-mudahan bisa berguna. Berarti bagaimana kita harus adil dalam hal masalah dunia dan akhirat, karena Allah lebih suka kepada orang yang adil. Kita suami istri juga harus adil, kita bekerja harus adil, kita di kantor sebagai pokoknya dengan teman-teman ini di jamaah ini juga harus ada rasa keadilan. Keadilan itu adalah tempat paling utama sehingga menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan menyeimbangkan antara kehidupan akhirat. Kalau bagaimana mengolah hati, kita harus sering banyak pikir.